Baik Bapak Ibu sekalian, besok adalah pendaftaran untuk PPG tahap 2 bagi guru dan kepala sekolah yang belum terundang PPG dalam jabatan 2022. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Silahkan simak video ini agar Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan dengan baik dan tentu mudah-mudahan bisa lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dengan Skopedia. Di video ini kita akan langsung memberikan informasi berkas-berkas yang tentu perlu disiapkan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG tahap 2. Nah, di mana tahap 1 sudah pada tahap seleksi akademik dan tahap 2 ini kembali dibuka. Dan perlu diketahui kembali lagi ya bahwa Bapak Ibu kepala sekolah dan guru kembali bisa mendaftar di sini dan syarat ketentuan berlaku ya. Nah, untuk jadwalnya catat baik-baik jangan sampai terlewat ya. Bapak Ibu bisa mendaftar nanti mulai besok 15 April hingga 19 April. Catat baik-baik ya, waktunya hanya 6 hari. Jadi Bapak Ibu jangan sampai terlewat ya. Baik, untuk yang berikut bagi kepala sekolah Bapak dan Ibu sekalian perhatikan baik-baik. Silahkan segera siapkan berkas di sini hasil scan ijazah ya. Kalau asli tidak perlu legalisir ya. Kemudian hasil SK pengangkatan pertama scan ya, kalau ada yang asli pakai yang asli, dan terakhir ya pengangkatan pertama dan terakhir sebagai guru, ini perhatikan baik-baik ya. Nah, kemudian ada scan pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah. Pokoknya Bapak Ibu SK terakhir yang diangkat atau pengangkatan kepala sekolah terakhir ya, silahkan dilampirkan. Dan kalau bisa semuanya asli, jadi tidak perlu legalisir. Kemudian hasil scan Bapak Ibu sekalian untuk fakta integritas. Fakta integritas bisa Bapak Ibu dapatkan di link atau di informasi edaran yang bisa Bapak Ibu dapatkan di web resmi ppg kemdikbud.go.id ini ya. Di sini juga bisa Bapak Ibu dapatkan ya. Untuk fakta integritas di bagian paling bawah di sini ada. Nah, ini dia ya. Jadi itu segera disiapkan, dan kalau bisa Bapak Ibu segera disiapkan ya, apalagi ini mau mendekati lebaran ya. Jadi biar bisa fokus lebarannya. Nah, yang berikut Bapak Ibu sekalian, nanti jika Bapak Ibu membuka SIM PKB Bapak Ibu sekalian ya, khususnya di PPG, cara membukanya kami jelaskan baik-baik bagi Bapak Ibu yang belum paham ya. Masuk di portal GTK Belajar ya, .kemdikbud.go.id, kemudian Bapak Ibu langsung menuju ke PPG dalam jabatan ya. Ini yang ini, jangan yang ini ya, jangan yang pra tapi yang dalam jabatan ya. Langsung saja klik masuk. Nah, berikutnya silahkan login menggunakan nomor UKG atau akun belajar ID Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, kalau sudah ditetapkan tentu bisa masuk menggunakan akun belajar ID ya. Jika sudah login, nanti Bapak sekalian akan ditampilkan seperti ini, dan Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengklik lengkapi profil. Nah, lengkapi profil ini tentu jika Bapak Ibu memenuhi syarat atau Bapak Ibu sudah terundang dan bisa melanjutkan tahap besok. Ya, ini mulai besok aktif lengkapi profil ya. Jadi mulai besok, jangan panik, jangan khawatir. Dan ketika melengkapi profil nanti tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi biodata diri, linearitas, bidang studi PPG, berkas pendukung. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin tahu gambaran tutorialnya, silahkan bisa dicek ya di YouTube ya. YouTube, kemudian Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung ketikkan resmi cara daftar PPG Schoolpedia. Nah, di sini. Nah, ini Bapak sekalian ya, langsung saja ketikkan keywordnya adalah resmi cara daftar PPG Schoolpedia. Kami sudah menyiapkan tutorial ini ya. Tutorial cara mendaftar ini lengkap Bapak sekalian ya, mulai dari awal ya hingga akhir. Atau nanti akan kami sematkan deskripsi link di deskripsi video ya. Nah, yang berikut Bapak dan Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu jika nanti sudah melengkapi berkas ini, perlu Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Jadi pastikan scan ijazah ya harus jelas. Ya, stempelnya stempel basah ya, jelas. Kalau legalisir ya stempelnya basah juga. Kalau bisa asli saja ya. Kemudian nanti Bapak Ibu melengkapi data linearitas, jangan lupa ya. Ref perguruan tinggi di sini berarti ini adalah referensinya ijazah Bapak Ibu sekalian. Jadi ijazahnya apa? Perguruan tingginya dari kampus mana? Dan program studinya apa Pak? Apa ini? Referensinya adalah dari ijazah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dari ijazah ini prodinya apa? Nah, ini nanti diisikan atau dimasukkan di dalam sini. Dan jenjang pendidikan S1, tahun lulus, dan yang bagian bawah ini ya, ini dan ini Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik ya. Sekali lagi ini ya, yang bidang studi Ref SE ini berarti Bapak Ibu sekalian ini adalah bidang studi PPG.
yang harus Bapak Ibu pilih sesuai dengan jenjang S1-nya. Nah, cara membacanya seperti ini Bapak Ibu sekalian, pada lampiran di pengumuman ada linearitas ya untuk kualifikasi S1 D4 bidang studi PG. Bapak Ibu cari di sini di bagian sini ya. Ini Bapak Ibu cari ya, ini untuk S1 Bapak Ibu. Di kolom di sini dicari dulu S1 Bapak Ibu itu apa. Kemudian Bapak Ibu silahkan mendaftar di bagian bidang studi PPG di sini. Jadi saya contohkan di sini, misalkan Bapak Ibu bidang studi psikologi, berarti di sini sudah jelas untuk psikologi ini bisa mendaftar bidang PPG PAUD ya, seperti itu. Misalkan juga BK ini juga bisa mendaftar PPG bidang studi PAUD ya, seperti itu. Nah, fokusnya adalah S1 Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan juga di sini Bapak Ibu sekalian untuk prodi pendidikan matematika, bahasa Indonesia ini ya, bisa ambil PPG PGSD ya ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian ini kurang begitu disarankan, karena apa? Karena nanti akan kesulitan sendiri Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti PPG. Misalkan Bapak Ibu nanti S1-nya kan pendidikan matematika, tetapi Bapak Ibu nanti mengikuti PGSD, itu nanti kan PGSD mempelajari semuanya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu silahkan, kalau Bapak Ibu itu prodinya pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa IPA misalkan atau IPS ini, silahkan pilih saja PPG sesuai dengan mapelnya ini. Kalau IPA ya ambil IPA. Kalau Bapak Ibu jurusan bahasa Indonesia, ambil saja bahasa Indonesia. Kalau matematika, ambil PPG matematika. Kenapa? Karena agar nanti lebih mudah ketika Bapak Ibu mengikuti PPG, dan nanti jika sudah mengantongi sertifikat pendidik untuk prodi-prodi ini, nanti Bapak Ibu tetap linier, tenang saja ya. Jadi silahkan ya, saya informasikan Bapak Ibu sekalian, silahkan pilih sesuai dengan S1 Bapak Ibu ya. Walaupun ini linear, bisa langsung ambil prodi PPG PGSD, tetapi biasanya nanti kesulitan, dan bisa-bisa Bapak Ibu dalam UP nanti atau uji pengetahuan nanti tidak lulus, karena mapel bidang studi PPG ini kan mempelajari banyak Bapak Ibu sekalian ya, di luar dari kemampuan Bapak Ibu di S1-nya ya. Nah, kalau S1 Bapak Ibu matematika, IPA, IPS ini kalau yang diujikan nanti sesuai IPA, IPS, matematika, tentu Bapak Ibu tidak akan kesulitan. Jadi seperti itu ya. Kalau masih belum jelas silahkan tinggalkan di kolom komentar, nanti kita akan bantu Bapak Ibu sekalian ya. Kembali di sini ya, sekali lagi bedakan Ref SE ini surat edaran, Ref Dikti ini ijazah ya, kuncinya di situ. Dan banyak sekali Bapak dan Ibu sekalian yang salah dalam mengisi ini berdasarkan pengalaman kemarin. Nah, lalu di sini linearitas ini diisi, dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa melengkapi berkas. Nah, berkasnya ini saya contohkan untuk SK pertama ya, SK pertama. Jadi SK pertama pengangkatan bagi Bapak Ibu, SK pangkat pertama ini misalkan Bapak Ibu diangkat sebagai guru pertama adalah guru honor, SK kepala sekolah itu bisa ya, itu bisa, silahkan dilampirkan. Dan SK pangkat terakhir itu 3A, 3B, 3C bagi PNS ya. Kemudian SK 2 tahun terakhir ya, minimal ini dari dinas Bapak Ibu sekalian ya, kalau Bapak dan Ibu sekalian itu non PNS ya. Kemudian SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, jangan sampai ketinggalan ya, 2 tahun terakhir Bapak Ibu sekalian ya, 2 tahun pelajaran terakhir, mau per semester, per tahun, intinya 2 tahun pelajaran terakhir ya. Dan fakta integritas silahkan diisi, dilengkapi, dan ditandatangani menggunakan materai di sini ya. Kemudian di bawahnya juga isi NIP, NIK misalkan Bapak Ibu belum memiliki NIP ya. Dan nanti jika Bapak Ibu sudah upload atau sudah unggah, nanti bisa kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi pastikan semuanya sudah terisi dengan tepat. Bapak Ibu bisa mengklik di sini untuk mengecek hasilnya ya. Misalkan SK pengangkatan, diklik di sini untuk mengecek ya, sudah cocok belum. Di sini juga cek sudah cocok atau belum, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh untuk guru. Nah, nanti untuk kepala sekolah tentu nanti akan ada di sini SK pengangkatan sebagai kepala sekolah. Jadi nanti seperti itu. Dan yang berikut, kalau sudah dilengkapi semua ini, jangan lupa, ini penting sekali, dan ini pengalaman banyak sekali yang gagal kemarin karena lupa mengklik ini, ajukan berkas ini. Jadi jangan sampai lupa mengklik ajukan berkas ini, dan nanti jika sudah, notifnya berkas diajukan seperti ini ya. Jika infonya sudah berkas diajukan di sini, berarti berkas Bapak Ibu sekalian sudah terkirim dan tinggal menunggu hasil untuk pengumumannya ya. Nanti mungkin saja bisa disetujui ya. Intinya kalau Bapak Ibu mengikuti tutorial dari kami, pasti besar kemungkinan disetujui ya. Dan kemudian tolak permanen itu sudah tidak ada harapan untuk perbaikan, dan tolak perbaikan Bapak Ibu bisa melengkapi atau mengedit sesuai dengan arahan atau perbaikan yang disampaikan. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, segala disiapkan. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa di like, share, subscribe video ini. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian di video berikutnya.